pagi. Kita sangat bersyukur karena sekali lagi pagi hari ini kita dapat beribadah walaupun secara online saja. Tapi saya sangat percaya ini merupakan anugerah dan kasih Tuhan kalau kita masih dapat memuji dan memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun. Puji Tuhan, mari saat ini kita memulakan ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, supaya Tuhan memampukan mereka dan memberikan kekuatan pimpinan yang luar biasa. Kita semua yang berada di rumah, yang menonton secara live kebaktian online ini, kita berdoa supaya kita juga diberkati Tuhan luar biasa. Di mana saja kita berada, kita percaya Tuhan bekerja di antara kita. Mari kita berdoa dan saya akan memimpin di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami sekali lagi bersyukur atas kebaikan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau memimpin, Engkau memberikan kasih-Mu yang luar biasa, menyertai kami di mana saja kami berada, sehingga pada pagi hari ini kami dimampukan untuk menikmati hadirat Tuhan melalui kebaktian online kami. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani. Biar urapan-Mu secara khusus bekerja dalam kehidupan mereka. Demikian kami yang mengikuti kebaktian ini. Tuhan turut bekerja di dalam hidup kami. Persoalan kami dijawab, masalah kami diangkat dan diganti oleh sukacita yang luar biasa melalui pelayanan pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan, kami sangat bersyukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan mari kita bersukacita pada saat ini. Kita naikkan pujian dan penyembahan ini bersama-sama. Silakan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita yang bersemangat bersukacita kepada Tuhan, sama-sama katakan bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Goshen sendiri, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Lebih keras Bapak Ibu untuk Tuhan. Amin. Namun kasih setiamu. Boleh bertepuk tangan lagi? Ya, takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya walau bumi bergoncang. Ya, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, mari kita percaya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Amin. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota. Lambaikan tangan saudara. Ku mau selalu bersyukur. cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang bersyukur kepada Tuhan, berikan tepuk tangan. Ya, dialah kekuatan kita, dialah sumber perisai kita. Haleluya. Jemaat Goshen yang percaya kepada Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan katakan, ku mau selalu bersyukur. sebab cintamu Lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. takkan pernah Yang di atas angkat tangannya. hatiku Yo. percaya Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu siap tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai, ku mau selalu bersyukur. sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Ya. Sorakan haleluya. 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 Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadiratku
Kudus penuhi bayi, dan ku tersyukur menyembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh yes, oh, Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat kami mencari wajah-Mu Tuhan, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Oh, hadirat kudus penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh kami menyembah-Mu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Akan hadirat-Mu memenuhi. Oh ya Tuhan, penuhi bait-Mu, dan ku terus menyembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama kita sembah Dia dalam hadirat-Nya yang kudus. Pemirsa di rumah, semua yang ada di sini, sama-sama kita naikkan sembahan itu. Oh, You are worthy, Lord. Oh, You are worthy, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let Your Spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let Your presence fill this place as we worship. Oh, as we worship. Let Your Spirit, oh, fill, penuhi setiap kami Tuhan. Oh, we welcome Your presence. Oh, let Your presence, oh, fill this place as we worship. As we worship. Oh, let Your Spirit, oh, let Your Spirit fill. Oh, please fill my heart. Oh, let Your presence, oh, fill this place as we worship. As we worship You. Oh, hadirat-Mu penuhi kami. Hadirat-Mu penuhi bait-Mu, dan kudus kami menyembah. Yesus, Aku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, kita sangat bersuka cita hadirat Tuhan ada di sini. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, sebelum kita meneruskan ke pelayanan yang lain,
Mari saat ini kita mendengarkan beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pengumuman kita yang pertama adalah pelayanan jaringan doa berantai. Pelayanan ini tetap diteruskan di kalangan gembala-gembala dan juga gereja-gereja yang telah memulakan pelayanan ini. Marilah kita tetap berdoa, bersatu di dalam iman, bersatu di dalam doa. Puji Tuhan. Doa dan puasa di kalangan gembala-gembala juga telah diadakan, dan setiap hari Jumat marilah kita tetap setia melakukan ibadah kita di hadapan Tuhan. Pengumuman kita yang kedua, kebaktian sekolah minggu online akan diadakan setiap minggu, dan link kebaktian sekolah minggu online akan di-WhatsApp-kan di grup gembala sebelum pukul 11.30 pagi. Pengumuman kita yang ketiga, jika kita ingin memberi persembahan, persepuluhan ataupun janji iman kita, khusus untuk gereja-gereja di sekitar Kota Kinabalu, kita boleh menyalurkan keuangan kita melalui akun gereja yang tertera di screen Anda masing-masing. Sila kirimkan slip atau receipt kepada gembala sidang masing-masing untuk tujuan rekod gereja. Puji Tuhan, demikian pengumuman kita pada pagi hari ini, dan saya percaya kita sudah mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan, seperti mana yang telah kita dimaklumkan minggu lalu dan sebelum ibadah ini bermula, pagi hari ini kita akan menjalani upacara perjamuan kudus. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk upacara perjamuan kudus. Pagi hari ini perjamuan kudus akan dijalankan oleh Pastor Wilson Gusop, dan setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, dan kita akan dilayani bersama oleh Pastor Justin Laudin. Puji Tuhan, dipersilakan. Shalom dan selamat beribadah bersama keluarga pada pagi ini. Sebelum kita sama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi ini, saya ingin membaca Mazmur 23. Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau bersertaku. Tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka menyertai aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita fokus kepada ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di sini Raja Daud berkata, Tuhan, gembalaku, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, di hadapan musuhku. Kalau kita baca dalam perjanjian baru tentang perjamuan akhir Yesus bersama dengan murid-muridnya, sebelum dia ditangkap, sebelum dia diadili, sebelum dia dihukum, sebelum dia disalib, dia mengambil roti, dia membagi-bagikan roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Kemudian dia mengambil cawan penuh dengan air anggur, kemudian dia juga memberikan kepada murid-muridnya.
Jadi kalau kita perhatikan di sini ada persamaan dalam Mazmur 23 ayat 5 dengan perjamuan kudus yang Tuhan Yesus mulakan bersama dengan murid-muridnya, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 26 daripada 26 sampai 28, di Markus 14 22 sampai 25, dan juga di Lukas pasal 22 14 sampai 23. Jadi, apakah signifikan perjamuan kudus pada pagi ini kepada kita? Nah, tema Mazmur 23 adalah memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan, Gembalaku yang baik. Ya. Bila kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus pada pagi ini, kita percaya Yesus Kristus ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Musuh yang paling kita takuti ketika ini adalah coronavirus, COVID-19. Dan sama seperti Raja Daud, dia merasa aman walaupun dia berdepan dengan musuhnya, walaupun dia dikelilingi oleh musuh-musuhnya, karena apa? Tuhan gembalanya yang baik, yang bersama dengan dia menyediakan makanan, hidangan baginya di hadapan musuhnya. Ya. Jadi pagi ini saya mau kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus yang mulakan perjamuan kudus ini, dan kita tahu ada kuasa daripada sakramen ini. Itu sebabnya Alkitab menyeru kita untuk terus-menerus melakukan upacara ini, sakramen ini, sehinggalah kedatangan Yesus kali kedua. Ya. Dan bila kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, akan ada kuasa kehadirannya, ada kuasa keyakinan akan pengampunan dosa, ada pengharapan bahwa kita memiliki kehidupan kekal, kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya dalam kerajaan surga. Ada keyakinan datang kepadanya karena segala dosa dan kesalahan kita sudah diampuni. Ada berkat pembebasan, ada berkat kesembuhan untuk jasmani. Jadi mari pagi ini, mari kita sama-sama berdiri dan mengambil perjamuan kudus ini bersama. Mari kita megang roti ini dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan ini kami dapat sama-sama mengambil bahagian perjamuan kudus pagi ini. Tuhan, terima kasih karena roti ini melambangkan tubuh-Mu yang sengsara dan mati di kayu salib semata-mata untuk membebaskan kami. Engkau mengalahkan maut dan Engkau memberikan kemenangan ke atas maut dan dosa. Dan terima kasih Tuhan karena itulah yang kami miliki sekarang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami mengambil roti bersama, dan kami tahu Tuhan, Engkau juga bersama-sama dengan kami ketika ini. Dan kita memegang roti ini, anggur ini. Bapa di surga, terima kasih anggur yang ada di dalam cawan ini melambangkan darah-Mu yang tercurah di kayu salib untuk menebus kami, mengampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami.
Terima kasih karena pengorbananmu, terima kasih karena kasihmu yang begitu besar kepada kami sehingga Engkau sanggup Tuhan mati di kayu salib semata-mata untuk membebaskan kami dari kuasa dosa. Terima kasih Tuhan pengampunanmu, terima kasih Tuhan jaminan keselamatanmu, terima kasih Tuhan penyertaanmu selalu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengucap syukur Bapa. Terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau terus Tuhan menyertai kami, melindungi kami dalam kehidupan kami seharian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom sekali lagi buat semua jemaat yang rata-rata diberkati oleh Tuhan. Pagi ini senang bersama dengan kita di dalam ibadah secara online, bahkan di dalam menyampaikan firman Tuhan secara online. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu saat ini karena kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Engkau memberikan kami pengertian pemahaman firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar bersama. Dan pakailah hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 29. Firman Tuhan berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, maka sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita tadi, kita membaca seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Bahkan wanita ini telah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk menyelesaikan persoalannya. Tetapi kendati pun dia sudah bertemu dengan berbagai tabib, tidak juga mengalami kesembuhan. Bahkan lebih parah, lebih buruk lagi yang berlaku di dalam hidupnya. Dan ketika dia mendengar tentang berita tentang Yesus, dia pun berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Dia berusaha karena dia punya keperluan dalam hidupnya, yakni kesembuhan dari penyakitnya. Dan pada akhirnya wanita ini mengalami kesembuhan setelah dia menjamah jubah Tuhan. Sehingga pagi ini khotbah ini saya beri judul, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara akan lakukan bila berada dalam posisi wanita seperti ini? Apakah kita tetap menguatkan hati kita dan berlari kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ataukah kita kecewa dan meninggalkan Tuhan? Iman wanita ini memberikan kita dorongan bagaimana kita menghadapi keadaan diri kita, keadaan keluarga kita, keadaan anak-anak kita, bahkan keadaan sekarang ini di dalam menghadapi COVID-19. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari wanita ini bagaimana dia menghadapi keadaannya yang pada akhirnya dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, wanita ini mendengar tentang Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan dalam
Markus 5 ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Perbuatan yang dikerjakan oleh Yesus. Dalam kesempatan ini, kesempatan yang teramat penting, setelah wanita ini menghabiskan seluruh hartanya untuk mengobati pendarahannya, inilah momen yang paling penting dan paling genting di dalam hidupnya. Jika saat ini dia tidak dapat bertemu dengan Tuhan, itu berarti itulah akhir daripada hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wanita ini mendengarkan tentang Tuhan, berita tentang Tuhan. Saudara dan saya mendengarkan berita tentang Tuhan, baik melalui hamba-hamba Tuhan yang ribuan jemaatnya maupun yang puluhan jemaat. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Dan kita mendengar perbuatan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita hanya berhenti di sana? Wanita ini mendengarkan berita-berita tentang Tuhan, tetapi wanita ini tidak berhenti sekedar mendengarkan berita-berita tentang Tuhan Yesus. Saat itu wanita ini memerlukan sesuatu yang dia sangat perlu. Itulah segi kesehatan jasmaninya. Maka tidak cukup hanya mendengarkan berita-berita tentang Tuhan, keajaiban kemahakuasaan Tuhan. Tidak cukup. Wanita ini yang dilakukan yang kedua adalah wanita ini bertindak dengan iman. Setelah wanita ini mendengarkan berita-berita tentang Tuhan, yang kedua dia lakukan, dia bertindak dengan iman. Dia percaya Tuhan itu berkuasa, mampu melakukan sesuatu. Tapi dia tidak berhenti di sana. Dia bertindak dengan iman. Atas kepercayaan itu, dia ingin bertemu dengan Tuhan. Di celah-celah manusia yang begitu banyak berkerumun, wanita ini berusaha untuk sampai di depan semua orang karena dia ingin menjamah jubahnya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak membawa dorongan hatinya atau tidak mendorong imannya untuk bertemu dengan Tuhan. Sedangkan kalau di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kalau kita mendengarkan Kristus dan tidak menimbulkan iman, something wrong dalam kehidupan kita. Sebab setiap orang yang mendengarkan firman Kristus seperti dikatakan di sini akan menimbulkan iman. Akan menimbulkan semangat yang baru untuk tetap mencari Tuhan. Wanita ini sudah mendengarkan berita tentang Tuhan, tapi tidak cukup. Wanita ini berusaha bertemu dengan Tuhan. Dan dia berusaha sampai dia boleh menjamah jubahnya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak kala wanita ini sampai di depan dan Yesus sedang berjalan, kesempatan baginya untuk menjamah jubah Tuhan. Tetapi ada hal yang dilakukan oleh wanita ini. Yang ketiga, dia mengungkapkan iman profetiknya. Iman profetik. Iman profetik ini, saudara, bahwa wanita ini sebelum menjamah jubah Tuhan, dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sementara Yesus berjalan, melewati jalan tersebut, wanita ini di depan. Sementara dia berjalan, dan berjalan, wanita, asalku jamah saja jubahnya Tuhan ini, aku akan pasti sembuh. Dia tidak minta didoakan, saudara, ditumpangkan tangan, tapi dia kata, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itulah iman profetik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita perlukan iman profetik? Iman profetik ini mengungkapkan perkara terjadi sudah sebelum itu terjadi. Itulah iman profetik. Wanita ini katakan, asalku jamah saja, Yesus sedang berjalan, aku akan sembuh. Ketika Yesus sudah di depannya dan dia hanya berani memegang jubah atau menyentuh jubah Yesus di belakang, dan dia sembuh. Itulah iman profetik, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengalami pertolongan, kesembuhan dari Tuhan,
ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita mendengarkan berita-berita tentang Tuhan. Dan kita dengar dari berbagai-bagai hamba Tuhan. Yang kita dengar rahasia kesembuhan, kemenangan, dan sebagainya. Itu kita dengar dari mereka. Tetapi apakah pengajaran tentang firman Tuhan itu telah menimbulkan iman kita? Telah menimbulkan iman percaya kita sehingga kita mencari Tuhan. Tuhan yang diceritakan oleh semua hamba-hamba Tuhan. Dan yang ketiga, setelah kita mendengarkan dan meresponi firman Tuhan, yang ketiga adalah iman profetik. Apakah saudara katakan, saya sudah mengalami kemenangan dengan iman? Walaupun kemenangan itu dalam proses dan bahkan belum pun terjadi kemenangan, tapi saudara katakan, aku sudah menang, aku sudah sembuh di dalam nama Yesus. Walaupun kesembuhan itu belum berlangsung dalam hidup kita. Itu yang dikatakan iman profetik. Dan wanita ini, dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ayat yang ke-29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa wanita ini, saudara. Perkataannya saja, Tuhan tidak menumpangkan tangan kepadanya. Dia malah menjamah jubahnya. Bahkan menjamahnya itu bukan di depan Yesus, tapi di belakang. Dan wanita ini mengalami kesembuhan. Sesuatu hal yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin pengalaman wanita ini dengan pengalaman kita berbeda. Sebab pada waktu itu wanita ini melihat Yesus bisa menjamah jubah Tuhan. Tetapi kita tidak melihat Yesus. Hanya dengan iman saja. Hanya dengan iman dan janji Tuhan. Sebab saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ia bagi semua janji Allah. Sekali lagi, sebab Kristus adalah ia bagi semua janji Allah dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Kalau Kristus itu adalah ia bagi semua janji Allah, maka ada harapan di dalam hidup kita sebagai orang yang beriman. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari wanita ini. Yang pertama, mendengar tentang Yesus. Yang kedua, bertindak dengan iman. Dan yang ketiga, ucapkanlah iman profetik di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih firman-Mu. Dan kami bersyukur sebab kami belajar dari seorang wanita yang mendengar tentang Tuhan dan bertindak dengan iman serta mengucapkan iman profetik dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa Kristus adalah ia bagi semua janji Tuhan. Berkati semua jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan ini supaya kami bersama belajar mengucapkan iman profetik di dalam kehidupan kami menghadapi keadaan pandemik COVID-19 ini, dan juga di dalam kehidupan rumah tangga kami, pelayanan kami, keluarga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. God bless you all. Haleluya. Amin. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat